Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Perancang Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Web pada PT Trias Insan Madani yang disusun oleh Lydia Salvina Helling dan Iman Dlani. Baik, pada jurnal ini terdapat 4 subbab. Yang pertama, pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Di sini terdapat permasalahan dan tujuan. Jadi, permasalahan dari PT Trias Insan Madani yang pertama, pengolahan data pengajian masih menggunakan cara manual, jadi masih dilakukan secara pembukuan. Kemudian, sering terjadi kekeliruan dalam proses perhitungan besaran upah yang diterima karyawan. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah sistem informasi untuk memudahkan karyawan dan manajemen dalam melakukan penggajian. Itulah tujuan dari jurnal tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdapat dua, yaitu metode pengembangan perangkat lunak dan juga metode pengumpulan data. Nah, untuk metode pengembangan perangkat lunak yang dapat di artikel ini atau jurnal ini, itu menggunakan model waterfall atau layar terjun, yang mana mempunyai 4 tahap. Yang pertama yaitu analisis, yang kedua desain, yang ketiga pengkajian, yang keempat pengujian. Yang pertama yaitu tahap analisis. Pada tahap ini memperoleh informasi tentang kelemahan dari sistem penggajian yang berjalan saat ini, sehingga pada akhirnya diputuskan kebutuhan model perangkat lunak yang sesuai untuk mengatasi kelemahan yang telah terjadi. Yang selanjutnya, desain. Pada tahap ini diuraikan beberapa langkah perancangan yang dibuat seperti perancangan basis data, antarmuka atau interface, dan kodean yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak. Tahap ini merupakan representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap berikutnya. Yang selanjutnya, tahap pengkodean. Tahapan ini mentranslasikan hasil dari tahapan perancangan yang kemudian dibuatkan perangkat lunaknya sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna sistem. Yang terakhir adalah pengujian. Perangkat lunak akan diuji dari sisi logik dan fungsionalitas untuk memastikan bahwa semua bagian berjalan dengan semestinya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error, serta memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan telah sesuai dengan yang diharapkan. Yang selanjutnya, metode pengumpulan data. Di sini terdapat 3 metode pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sistem penggajian di PT Trias Insan Madani yang saat ini sedang berjalan dan mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait. Yang selanjutnya adalah wawancara, dengan melakukan proses tanya jawab yang dilakukan setiap manajer dan bendara terkait dengan beberapa prosedur yang menyangkut sistem penggajian yang sedang berjalan saat ini. Yang ketiga, studi pustaka, dengan mengumpulkan jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan sistem penggajian menjadi bahan penulisan di artikel atau jurnal ini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan terdapat analisis yang meliputi activity dan use case. Dalam activity diagram yaitu yang satu yaitu prosedur rekap presensi. Dalam prosedur rekap presensi terdapat karyawan, HRD, dan bagian keuangan. Untuk karyawan dapat melakukan presensi di kartu presensi. Untuk HRD dapat mengumpulkan kartu presensi, kemudian merekap kehadiran dan absen karyawan, membuat laporan presensi dan menyerahkan laporan presensi. Untuk bagian keuangan, menerima laporan presensi. Yang kedua, prosedur rekap gaji karyawan dapat menghitung gaji kotor karyawan, melakukan pemotongan pajak pada gaji karyawan, menghitung gaji bersih karyawan, dan membuat rekapitulasi gaji bersih karyawan. Yang ketiga, prosedur pencabulan dana yaitu
ada 2 bagian keuangan dan direktur keuangan. Yaitu untuk bagian keuangan dapat menyerahkan rekapitulasi gaji bersih karyawan dan surat persetujuan dana. Untuk direktur keuangan dapat menerima rekapitulasi gaji bersih dan surat persetujuan dana. Selanjutnya menyetujui dan menandatangani rekapitulasi gaji bersih karyawan dan surat pengajuan dana, dan memberikan rekapitulasi gaji untuk karyawan dan surat pengajuan dana yang sudah di ACC. Untuk bagian keuangan dapat menerima rekapitulasi gaji bersih karyawan dan surat pengajuan dana yang sudah di ACC. Yang keempat, prosedur pembayaran gaji, yaitu terdapat bagian keuangan, bank, dan karyawan. Yaitu bagian keuangan dapat mendatangi bank terkait lalu menyerahkan hasil rekapitulasi gaji surat pengajuan dana kepada pihak bank. Kemudian pihak bank mentransfer gaji dari masing-masing karyawan sesuai dengan rekapitulasi gaji. Kemudian menyerahkan slip gaji kepada masing-masing karyawan dan menerima slip gaji. Yang kelima, prosedur pembuatan gaji, yaitu terdapat bagian keuangan dan direktur keuangan. Untuk bagian keuangan membuat laporan gaji, kemudian menyerahkan laporan gaji, dan untuk direktur keuangan menerima laporan gaji dan mengarsipkan laporan gaji. Untuk use case diagramnya sendiri ya satu kebutuhan karyawan, yaitu melakukan presensi, melakukan pengajuan cuti, mengolah data pribadi, dan melakukan login. Ini merupakan use case diagramnya untuk diagram karyawan. Selanjutnya, 2 kebutuhan bagian keuangan admin, yaitu yang pertama dapat mengolah data penggajian, dapat menyetujui laporan penggajian, dapat mengolah data karyawan, mengolah data jabatan, mengolah data presensi, dan melakukan login. Ini merupakan use case diagram bagian keuangan admin. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan direktur keuangan, yaitu yang pertama melihat laporan penggajian, mengolah data pribadi, dan melakukan login. Ini merupakan diagram use case diagram direktur keuangan. Di sini untuk desain web kita ada tampilan loginnya seperti ini. Di sini adalah login PT Trias Insan Mandani, dan di sini plan persensis untuk karyawan. Terusnya ini tampilan untuk data presensi, dan ini tampilan untuk data perhitungan gajinya. Tadi terakhir desain untuk laporan penggajiannya dari PT Trias Insan Mandani. Kemudian untuk kodeannya, di sini kita menggunakan 3 teknologi, yaitu ada Java, terus kemudian ada MySQL untuk database-nya, dan yang terakhir ada PHP untuk tampilannya PHP dan CSS. Untuk pengujiannya, di sini kita memiliki pengujian black box testing. Untuk datanya biar jelas, kalian bisa melihat datanya di sini. Untuk memasukkan username yang tidak ada hasilnya sistem yang diharapkan, yaitu sistem lola. Terus kalau jika ada, dia bisa masuk dan itu sudah valid, dan seterusnya seperti itu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada jurnal terkait yaitu sistem informasi penggajian memberikan kemudahan kepada
karyawan saat melakukan presensi. Kemudian sistem informasi penggajian membantu manajemen dalam menyimpan data presensi dengan baik dan aman. Dan yang terakhir, sistem informasi penggajian membantu manajemen agar tidak perlu membuat rekapitulasi presensi bulanan secara manual. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.